Bisa lihat screen-nya? Bisa. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai penebus kerabat bernama Boas. Kita masih berbicara mengenai kitab Rut, dan ini berdasarkan buku seri sejarah penebusan yang ketiga yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park dengan tema Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan. Penebus kerabat bernama Boas. Kita baca dulu Rut 2 ayat 1-3. Rut 2, kita akan lihat bersama-sama. Kitab Rut 2 ayat 1-3. Baik, saya bacakan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Nah, di sini kita lihat muncul nama Boas. Dia nama Boas. Baik. Terakhir kita bicara mengenai periode hakim-hakim. Itu adalah suatu periode yang nggak ada raja dan setiap orang berbuat apa yang baik menurut masing-masing mereka baik itu apa. Hal ini menunjuk kepada zaman sekarang ketika ada suatu paham yang bernama postmodern era. Mereka ini menyatakan bahwa tidak ada kebenaran sejati, tidak ada kebenaran absolut. Pokoknya kebenaran itu beda-beda bagi setiap orang. Setiap orang memiliki standar sendiri mengenai kebaikan. Jadi apa yang menurut mereka baik, ya itulah yang dilakukan. Maka zaman sekarang ini tidak jauh berbeda dengan periode hakim-hakim. Ada hal yang benar-benar bisa dipelajari lewat kitab Rut ini. Bethlehem, kalau kita lihat, kan kitab Rut berbicara tentang ada suatu kaum keluarga yang bernama, kepala keluarganya bernama Elimelek, dan Elimelek ini bersama dengan istrinya yang bernama Naomi, dua anaknya Kilion dan Mahlon, mereka asalnya dari Bethlehem. Dari Bethlehem, apa yang terjadi? Kelaparan menyerang tanah Yehuda dan membuat mereka itu untuk survive, mereka meninggalkan Bethlehem, mereka pergi ke tanah Moab. Mereka berpikir di sana hidup mereka akan menjadi setidaknya lebih longgar lah, lebih baik gitu ya. Sangat ironis kalau kita lihat Bethlehem artinya rumah roti, tetapi di rumah roti justru terjadi kelaparan. Elimelek artinya Tuhan adalah rajaku. Tetapi mereka hidup di zaman hakim-hakim yang mereka tidak akui ada raja. Mereka berkata bahwa tidak ada raja. Tidak ada raja yang memerintah waktu itu. Padahal Tuhan adalah raja. Artinya, meskipun Elimelek arti namanya Tuhan adalah rajaku, di zaman itu orang-orang tidak memandang Tuhan sebagai raja mereka. Kemudian Naomi, arti namanya itu adalah kenyamanan. Tapi setelah dia menjalani kehidupan yang begitu pahitnya, dia kembali ke Bethlehem, kepada orang-orang yang menyambut dia. Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, yang berarti pahit, gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan arti nama mereka, tidak sesuai dengan arti nama mereka. Ya. Di Moab kalau kita lihat, anak-anak Elimelek dan Naomi ini menikah dengan perempuan Moab. Kilion, anak lebih besar, menikah dengan Orpa. Kemudian Mahlon menikah dengan Ruth. Elimelek itu mati, dan kalau kita lihat bukan hanya Elimelek saja, kedua anaknya, Kilion dan Mahlon pun mati. Jadi sekarang tinggal siapa? Tinggal Naomi dan Ruth. Tinggal Naomi dan Ruth serta Orpa. Ini tinggal Ruth bersama mantunya saja gitu ya. Tapi kemudian daerah Yehuda, Bethlehem
itu dipulihkan oleh Tuhan, kelaparan itu sudah berakhir. Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Dari antara kedua mantunya, Orpa kembali ke rumah orang tuanya di Moab, tetapi Ruth ini berbeda. Ruth ingin mengikuti Naomi. Ruth memberikan pengakuan bahwa apa? Kaumnya Naomi akan menjadi kaumnya. Lebih lagi, Tuhan Naomi akan menjadi Tuhan dia, Tuhan dirinya. Ini merupakan pengakuan iman dari seorang yang bernama Ruth. Nah, pada akhirnya Naomi dan Ruth itu kembali ke Bethlehem. Ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Di waktu itu, ya, di waktu itu kalau kita lihat adat istiadat di masa itu, jika Naomi kembali, hanya Naomi sendiri, artinya apa? Garis keturunan Elimelek itu selesai, terputus. Tetapi karena Ruth kembali bersama, karena yang apa Naomi itu tidak sendirian, ada Ruth bersama saudara dia, maka di sini ada harapan, ada sesuatu yang baik bisa terjadi ya, kepada Naomi melalui Ruth di masa depan. Perlu kita ingat bahwa Ruth itu adalah perempuan Moab, dan mengenai bangsa Moab dikatakan bahwa bangsa Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan. Jemaah Tuhan. Tetapi Ruth bisa masuk menjadi jemaah Tuhan karena imannya terhadap Tuhannya Naomi, Allah Israel, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penebus kerabat bernama Boas. Oke, siapa Boas? Ya, siapakah Boas? Ada yang tahu Boas itu siapa? Ya, benar. Boas itu Saudara anaknya Ibu. Ibu Dwi. Salah satu peserta. Ya, nama anaknya Boas. Ini diambil dari Boas yang ada dalam Alkitab, gitu ya. Nah, Boas, siapa Boas ini? Boas di kitab Rut. Dia muncul di situ digambarkan Boas adalah seorang yang kaya raya. Dia sangat berpengaruh, dia kuat, dan dia makmur. Tetapi bukan hanya itu, Boas adalah orang yang rendah hati, percaya kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Ini Boas, gitu ya. Arti nama Boas itu adalah gesit, tangkas, cekatan, cepat gitu ya. Seperti ini arti namanya. Nanti jangan lupa baca Rut pasal 2 secara keseluruhan ya. Dijelaskan bahwa Boas itu adalah pemilik tanah. Dia adalah majikan tanah, tuan tanah. Kalau kita lihat di Rut pasal 2, di masa panen, Boas ini bukan hanya suruh pekerja-pekerjanya untuk bekerja panen, menuai, tetapi Boas sendiri turun tangan, bekerja bersama-sama pegawainya. Bahkan sampai tidur bersama-sama dengan pekerja-pekerja laki-laki gitu ya. Kenapa? Karena terlalu capek gitu ya. Semua orang bekerja di ladang, dia pun tidur di sana. Ya, jadi kayak apa ya? Dia tuh memahami, mengerti. Dia pun bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang sebenarnya nggak level gitu. Kalau dilihat, ya beda status sosial, tetapi dia tetap rendah hati. Nah, kalau kita bandingkan dengan Ruth dan Naomi ini mereka adalah orang yang miskin. Orang yang miskin. Dari mana kita tahu? Karena ketika mereka itu kembali ke tanah apa namanya? Mereka itu kembali ke tanah Bethlehem, mereka itu nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya apa-apa. Tanah Elimelek, sang kepala keluarga yang sudah meninggal itu, almarhum, itu sudah dijual semuanya. Sudah dijual semuanya. Nah, pada akhirnya kalau kita lihat, bagi Naomi dan Ruth yang mereka bisa lakukan adalah hanya bisa untuk pergi ke ladang orang, memungut ya gandum atau jelai hasil panen yang jatuh di tanah.
jatuh di tanah. Sisa-sisa yang tidak terambil, gitu ya. Nah, waktu itu Boas melihat Rut, kalau kita lihat, Boas melihat Rut dan dia udah dengar dari orang-orang siapa Rut ini, gitu ya. Rut ini perempuan muda tetapi nggak apa godain laki-laki gitu ya, nggak seperti itu, tetapi dia setia menjaga mama mertuanya. Seperti ini Ruth, ya, rendah hati, diam-diam seperti. Makanya Boas dia menampakkan kasihnya, dia sampai perintahkan kepada pekerja-pekerjanya, biarkan Ruth itu terus tetap melakukan hal yang dilakukan. Apa? Mengambil sisa-sisa yang jatuh di tanah, sisa-sisa jelai yang jatuh di tanah. Bahkan apa? Dengan sengaja kalian harus harus jatuhin, gitu ya. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya sisa-sisa itu kan cuma sedikit kan, cuma sedikit, supaya mereka bisa ada yang bisa ambil, Ruth bisa mengambil lebih banyak sehingga cukup untuk mereka makan. Karena bukan hanya untuk Ruth saja, untuk siapa lagi? Untuk Naomi, mama mertuanya. Maka Boas, dia merupakan orang Tuhan yang rendah hati, sederhana, baik hati. Nah, bertepatan dengan demikian, Boas itu adalah kerabat atau saudara dari Elimelek. Kerabat dekat dari Elimelek. Otomatis apa? Otomatis dia ada tanggung jawab sebagai penebus kerabat. Nah, apa ini penebus kerabat? Ya, kita akan lihat. Penebus kerabat ini di dalam bahasa Ibrani itu adalah goel. Goel. Akar katanya itu berasal dari kata gaal yang memiliki makna untuk menebus. Untuk menebus. Nah, kalau kita baca di Rut 4 ayat 5 sampai 6, di situ muncul kata penebus, goel, gitu ya, goel. Nanti tolong baca ya, kitab Rut 4 ayat 5 sampai 6 juga. Jadi ada ini penebus, kalau kita baca di Rut 4 ayat 5 sampai 6, sebenarnya ada kerabat yang lebih dekat dengan Elimelek, tetapi dia tidak bisa menebusnya. Hak tebus itu diberikan kepada Boas. Ya, jadi bisa menebus. Kata menebus di sini adalah goel. Yang pertama kita lihat mengenai hukum goel ini di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, kita perlu tahu begini. Ketika orang Israel, ya, orang Israel masuk ke tanah Kanaan itu dibagi kepada 12 suku. 12 suku. Jadi setiap suku itu dibagikan, misalnya begini. Misalnya suku Yehuda dapat warisan. Dari suku Yehuda ini pada akhirnya dibagikan kepada kaum keluarga. Semua kaum keluarga mendapatkan tanah sebagai warisan dari Tuhan. Ya, warisan dari Tuhan. Sebagai warisan dari Tuhan, tanah itu harus ada bersama dengan keluarga tersebut untuk seterusnya. Tuhan mau setiap keluarga itu ada tanah masing-masing. Sehingga lewat tanah itu mereka bisa hidup. Ya, bisa hidup. Dan tanah ini harus terus-menerus diwariskan kepada keturunan demi keturunan. Untuk terus-menerus. Nah, masalahnya, ini ada masalah. Dalam kehidupan manusia, umat Tuhan, ya, umat Israel, itu nggak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Betul ya? Sama kayak hidup kita zaman sekarang. Kita harapkannya seperti apa, tetapi masalah pergumulan terjadi. Ya, pergumulan terjadi. Ada yang mengalami kesusahan sampai-sampai apa? Dia harus menjual tanahnya. Harus menjual tanahnya, mau nggak mau. Akan tetapi Tuhan sudah bilang jangan jual kan? Tuhan bilang jangan jual. Tetapi kalau terpaksa, bagaimana? Ah, harus jual pada akhirnya kan? Tetapi untuk jual pun nggak boleh jual kepada suku yang lain. Ini nggak boleh. Harus jual kepada suku yang sama. Jika tadi misalnya kita semua nih marga kita Yehuda, maka
saya harus ketika saya dalam kesusahan, saya harus jual tanah saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, gitu ya. Nggak boleh kepada marga Manasye, marga Benyamin, marga Simeon, Ruben dan lain-lain. Nggak boleh. Harus kepada sesama marga Yehuda, gitu ya. Dan ketika waktunya tiba, ketika ada suatu waktu-waktu tertentu, maka jika kerabat ini ada sanak saudara itu perlu menebus, ya misalnya gitu ya, saya jual tanah itu, ya tanah itu kepada eh, misalnya kepada Tamara misalnya gitu ya, Tamara. Nah, pada waktu tertentu, misalnya saya ada kerabat lebih dekat, misalnya Jessica, kerabat terdekat, maka Jessica harus beli tanah saya dari Tamara. Ini menebus, membeli kembali, ya, membeli kembali tanah itu, supaya makin dekat, ya. Dan pada akhirnya tanah itu harus balik kepada pemilik aslinya. Itu setiap kapan? Setiap tahun Yobel. Nah, ini tahun Yobel. Jadi ketika tahun ke-50, ya, tahun ke-50, tanah itu akhirnya kembali ke saya atau kepada keturunan saya. Nanti Jessica akan kembalikan kepada saya atau keturunan saya. Seperti ini. Nah, kenapa Jessica ada kewajiban untuk memberikan itu? Tuhan akan memberkati Jessica supaya dia itu ada, ya, berkelimpahan berkatnya, sehingga apa? Jessica bisa ingat tanggung jawab untuk apa? Mengembalikan tanah itu kepada saya. Kenapa? Karena tahun Yobel adalah tahun pembebasan, semua budak dilepaskan, bisa kembali ke tanahnya masing, ke kampung halamannya masing-masing. Misalnya saya sudah jual tanah kepada Tamara, em, dibeli oleh Jessica. Kemudian saya juga pada akhirnya harus kerja kepada orang yang lain, gitu ya. Saya misalnya harus bekerja ke rumah Ibu Marta misalnya. Terus ketika tahun Yobel tiba, maka Ibu Marta harus membebaskan saya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah memberkati keluarga Ibu Marta. Nah, saya dibebaskan kembali di tahun Yobel, tetapi saya juga harus dibagikan berkat sesuai dengan kerelaan Ibu Marta. Nah, ketika saya dibebaskan sebagai budak, sebagai pekerja istilahnya, maka apa yang harus saya lakukan? Saya kembali ke kampung saya kan? Saya kembali ke tanah saya. Tetapi kan tanah saya lagi ada di Jessica. Maka Jessica perlu untuk membebaskan tanah itu untuk dikembalikan kepada saya sebagai pemilik asli. Nah, kenapa Ibu Marta dan Jessica harus melakukannya? Karena peraturan hukum Taurat. Ya, bukan karena itu. Bukan hanya karena itu juga, tetapi karena apa? Karena Tuhan sudah memberkati mereka dan membuat mereka untuk mengembalikan, membebaskan saya dan juga membebaskan tanah saya. Seperti ini. Imamat 25. Kita baca. Imamat 25 ayat 23 sampai 25. Tanah jangan dijual mutlak. Ini. Karena akulah pemilik tanah itu. Jadi Tuhan yang menjadi pemilik. Sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Jadi Tamara harus memberikan hak untuk ada orang bisa menebus tanah itu. Ayat 25, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Itulah fungsi Jessica tadi. Harus menebus tanah itu. Karena dia lebih dekat gitu ya. Nah, saudara yang terdekat yang harus bantu tebus kembali tanah itu, inilah hukum Goel. Ya, inilah hukum Goel. Praktek ini, hukum Taurat ini dilakukan ribuan tahun yang lalu. Tetapi ada alasan kenapa kita belajar hari ini.
Kenapa? Ada arti rohaninya, ada makna di balik ini. Gitu ya. Kita mau belajar ini. Tetapi yang perlu kita sadar juga ini, ya. Kita perlu sadar bahwa apa? Bahwa em, ada yang menempel di dalam hukum Goel ini yang disebut sebagai perkawinan ipar atau leverage marriage. Leverage marriage. Perkawinan ipar. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau misalnya ada seorang kakak, ya seorang kakak, dia menikah, terus dia mati tanpa memiliki keturunan laki-laki untuk melanjutkan garis keturunannya. Maka adik harus menikah dengan janda kakaknya untuk meneruskan garis keturunan orang yang meninggal itu. Contohnya kalau kita lihat di kita bisa lihat itu di kitab Kejadian pasal 38 kalau nggak salah. Kejadian pasal 38. Ya, coba kita lihat mengenai ini. Kejadian pasal 38. 38 ini mengenai Yehuda dan Tamar. Ya, Yehuda dan Tamar. Kita tahu ceritanya ya, Yehuda dan Tamar. Apa yang terjadi kepada mereka? Yang pertama, ingat Yehuda itu dapat ada 3 anak laki-laki. 3 anak laki-laki ya. Nah, Tamar awalnya itu anak pertama ini em, menikah dengan Tamar. Tetapi karena ini jahat, dia mati karena kejahatannya, karena eh, tidak memiliki keturunan, maka Onan, anak yang berikutnya itu menikah dengan janda kakaknya, dengan Tamar ini. Tapi kemudian Onan ini mati kan karena dosa dia. Seharusnya Sheila, anak yang ketiga, itu mengambil janda kakaknya, yaitu siapa? Itu, ya, Tamar ini. Betul ya? Untuk melanjutkan garis keturunan. Nah, seperti inilah Goel, gitu ya, Goel. Hukum Goel itu. Ulangan 25 ayat 5 sampai 6. Jadi bukan hanya mengenai tanah tetapi juga mengenai Goel itu mengenai uh, untuk meneruskan garis keturunan seseorang. Meneruskan garis keturunan seseorang. Ulangan 25 ayat 5 sampai 6. Saya baca. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Nah ini. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Nah, maka bagaimana supaya tanah warisan itu tetap ada di dalam suatu kaum keluarga? Bagaimana supaya kaum keluarga itu garis keturunannya itu tidak terhenti, gitu ya? Kedua hal ini sedang dijalankan di zaman Rut, di zamannya Rut. Kalau kita lihat Elimelek dan kedua anak laki-lakinya mati. Sudah mati semuanya kan? Bayangkan Elimelek mati. Kilion Mahlon pun mati. Yang sekarang cuma ada siapa? Naomi dan Ruth. Tanahnya sudah nggak ada. Tambah lagi Elimelek tidak ada keturunan untuk meneruskan garis keturunannya. Betul ya? Berarti mereka ada krisis. Betul ya? Ada krisis. Krisisnya itu apa? Krisisnya adalah tanah nggak ada, terus garis keturunannya pun nggak ada. Karena garis keturunannya nggak ada, otomatis tanah pun nggak ada. Jadi kedua hal ini saling mempengaruhi. Di saat yang krisis seperti ini, tidak ada tanah untuk kembali, tidak ada garis keturunan yang melanjutkan garis keturunan, ini pun nggak ada. Di saat yang krisis seperti ini, Boas hadir.
Boas muncul. Dia menjadi penebus. Dia menjadi penebus. Dia menebus tanah sekaligus apa? Menikah dengan Rut. Tujuannya apa? Meneruskan garis keturunan yang hampir terputus. Seperti ini tugasnya. Gitu ya. Nah, itu hukum perjanjian lama. Di zaman bagaimana itu terjadi, Goel, pernikahan ipar itu terjadi di zamannya Rut. Maknanya bagi kita apa? Arti sejarah penebusannya apa? Goel dan leverage marriage, perkawinan ipar, menitik beratkan kepada dua hal. Yang pertama itu tentang tanah. Tentang tanah, warisan tanah. Yang kedua itu tentang garis keturunan. Dengan kata lain, Goel ini berbicara tentang keturunan dan tanah. Kalau kita bicara mengenai keturunan dan tanah, kita akan ingat kepada apa? Kita akan ingat kepada janji Tuhan kepada Abraham. Betul? Allah menjanjikan kepada Abraham itu apa? Keturunan dan tanah. Itulah perjanjian sulh. Perjanjian sulh. Allah ingin memulihkan keturunan dan tanah. Alkitab sangat sering bicara mengenai hal ini, gitu ya. Kenapa? Karena keturunan dan tanah ini merupakan elemen untuk mendirikan suatu kerajaan, suatu negara. Kerajaan perlu apa? 3 hal. Tanah, rakyat, ya, rakyat, dan kedaulatan. Kedaulatan. 2 hal di sini yaitu tanah, ya, tanah dan rakyat atau keturunan ini telah ada di dalam hukum Goel yang hendak dipulihkan. Pada akhirnya kedaulatan itu berbicara tentang apa? Tentang hukum Taurat atau firman Tuhan. Ini kedaulatan, gitu ya, kedaulatan. Jadi hukum Goel juga perkawinan ipar ini berbicara tentang pembentukan kerajaan Allah yang akan dilakukan oleh siapa? Oleh anak-anak Abraham. Oleh anak Abraham. Gitu ya. Untuk keturunan Abraham itu bisa terus ada, hukum Goel ini perlu. Hukum Goel ini diberikan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya keturunan Abraham itu tetap berlangsung. Kalau hukum Goel ini nggak ada, maka garis keturunan bisa saja terputus. Terputus. Ya. Seperti ini. Hukum Goel juga untuk mencegah hilangnya tanah itu, warisan tanah itu. Maka bagi kita orang kudus hari ini, apa warisan bagi kita? Itu adalah kerajaan surga. Betul ya? Kerajaan surga. Tetapi kita perlu ingat satu hal bahwa apa? Bahwa kerajaan surga hanya diberikan kepada anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham. Ini hanya diberikan untuk anak-anak Abraham. Bukan anak-anak yang lain. Tetapi mereka yang adalah anak-anak Abraham. Kalau kita lihat Adam, dia kehilangan warisan. Dia kehilangan Taman Eden karena dia jatuh dalam dosa. Bukan hanya Eden ini yang hilang, tetapi dia sendiri pun hilang. Allah ingin memulihkan hal ini. Allah ingin memulihkan warisan itu untuk kita. Untuk saudara dan saya. Allah ingin supaya apa? Kita semua menjadi anak-anak Abraham. Anak-anak Tuhan. Yang mewarisi kerajaan surga. Tanah perjanjian. Itu sebabnya kerajaan Allah itu dimulai dari kita. Dari hati kita. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi soal apa saja katanya? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi dimulai dari kita. Dimulai dari kita. Pada akhirnya,
Kalau kita kehilangan warisan itu di dalam hati kita akan kehilangan semuanya. Artinya apa? Jika di dalam kita semua tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita oleh Roh Kudus, kita akan kehilangan kerajaan sorga. Betul ya? Akan kehilangan. Itu sebabnya kita ngapain belajar? Buat apa? Supaya kita mengenal kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Kita perlu mempelajari tentang kebenaran ini. Kita perlu mempelajari bagaimana memiliki damai sejahtera. Dan kita perlu memiliki sukacita oleh Roh Kudus. Ya, Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 10 ayat 44 dikatakan bahwa ketika firman disampaikan, Roh Kudus turun atas mereka. Betul ya? Tidak suka firman Tuhan, bagaimana bisa percaya diri katakan, oh ya, saya ada sukacita karena Roh Kudus. Tetapi tidak mau hidup dekat dengan firman Tuhan, bahkan tidak mau tahu tentang firman Tuhan. Ini yang menjadi tantangan anak-anak Tuhan zaman sekarang. Orang Kristen, katanya orang percaya zaman sekarang. Dan ini berlaku untuk saya juga, untuk kita semua. Gitu ya. Makanya bagi kita semua yang rindu mempelajari firman Tuhan, ya, berkat Tuhan, berkat kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus akan menjadi bagian kita yang menerima firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi dimulai dari hati kita, warisan ini harus kita jaga. Harus kita jaga. Orang kudus perlu mempunyai kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Benih atau keturunan ini bicara tentang anak-anak Abraham. Keturunan rohani anak Abraham disebut sebagai anak janji. Anak-anak janji, mereka lah yang akan memiliki tanah janji. Gitu ya, tanah janji. Makanya kita jangan menjadi anak-anak daging. Anak daging itu anak-anak apa? Yang hanya memikirkan tentang hal-hal manusiawi, hal-hal duniawi. Seperti itu. Pada akhirnya hanya memikirkan tentang hal-hal lahiriah. Mengesampingkan iman. Ya, hal rohani. Nah, kita perlu memulihkan hal ini di dalam Yesus Kristus. Referensinya Roma 9 ayat 7, Galatia 3 ayat 29. Ketika kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi milik Yesus. Pada akhirnya kita menjadi keturunan Abraham. Ya, makanya ketika berbicara mengenai Goel, bukan hanya berbicara tentang kita, bukan hanya bicara tentang kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Bukan hanya itu, tetapi ini juga berbicara tentang kita harus menjaga sesama saudara supaya tetap memiliki iman. Saling menjaga. Ya, saling menjaga. Saya percaya ketika saudara-saudara semua kita diajak untuk mempelajari firman Tuhan, kita sedang menjalankan tugas Goel ini. Tugas Goel ini. Jadi sampai Yesus kembali, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman kita tidak terputus. Jangan berhenti di kita, tetapi harus sampai kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Boas itu memperlihatkan ya tentang pekerjaan itu. Kalau kita lihat sebenarnya gitu ya, ada orang lagi yang lebih dekat kekerabatannya dengan Elimelek. Ada hak untuk menebus, gitu ya. Jadi kalau kita baca mengenai hal ini, jadi ceritanya Boas bilang kepada semua tua-tua di kota Bethlehem, Boas bilang, kita semua tahu kan mengenai Naomi itu, mengenai Elimelek itu, dia ada tanah yang perlu ditebus. Nah, baiklah kita menebus sebagai kaumnya. Cuma daripada saya, ada seorang kerabat yang lebih dekat. Nah, silakan untuk menebus, ya, lakukan tugas Goel ini, penebus ini, ya, untuk menebus ini. Silakan. Kerabat yang lebih dekat ini, dia bilang begini,
Oke, saya siap. Saya akan menebus tanah itu. Boas lanjut. Boas bilang begini, tapi bukan hanya tentang tanah saja. Kamu pun harus menebus Ruth itu. Ruth, kenapa? Karena dia adalah istri dari Mahlon. Ya, kamu harus lakukan goel itu bukan hanya tentang tanah, tetapi juga untuk melanjutkan garis keturunan. Jadi kamu harus nikah dengan Ruth itu. Nah, kerabat yang lebih dekat bilang apa? Waduh, tentang tanah sih masih oke, tetapi kalau kalau menikah dengan Ruth ini, oh, sorry ya, saya nggak mau gitu. Saya nggak mau, janganlah, gitu ya. Lo kenapa nggak mau? Ya pokoknya adalah alasannya. Sepertinya dia agak khawatir tentang Ruth ini. Kenapa? Ruth adalah perempuan Moab. Ruth adalah perempuan Moab, gitu ya. Jadi dia nggak mau. Ini terlalu bahaya. Itu bisa mengancam semuanya, bahkan tentang warisan yang dia miliki, gitu ya. Bisa miliki. Pada akhirnya hak penebusan itu dilakukan oleh siapa? Oleh Boas, gitu ya. Dilakukan oleh Boas. Boas ini dia itu sebagai penebus kan? Ini merupakan gambaran Yesus Kristus. Gambaran, ya, gambaran Yesus Kristus yang menebus umat manusia dengan darahnya di atas kayu salib. Kita semua, itu seharusnya itu terputus, nggak ada harapan lagi. Kita dalam keadaan kritis. Kenapa? Kita terputus gara-gara dosa, kita terputus gara-gara kita itu orang kafir, bukan orang Yahudi, betul ya? Kita bukan keturunan Abraham. Kita itu terputus karena apa? Karena kita itu bukan keturunan Abraham, kita orang berdosa, maka kita pun terputus dari warisan kerajaan Allah, tanah janji. Tetapi lewat Yesus Kristus, pada akhirnya kita menjadi milik Kristus, kita menjadi keturunan Abraham. Iya kan? Matius 1 ayat 1 dikatakan, silsilah Yesus Kristus adalah anak Abraham katanya. Pada silsilah Yesus Kristus, bagian terakhir itu Yesus lahir. Tetapi setelah Yesus lahir, Galatia 3 ayat 29 katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, dia adalah anak Abraham. Berhak menerima janji yang diterima oleh Abraham. Nah, pada akhirnya Yesus menebus manusia yang hilang karena jatuh dalam dosa. Yesus memulihkan Taman Eden yang dihilangkan oleh manusia itu. Yesus mengembalikan kita semua, membebaskan kita dari dosa dan maut, membukakan jalan untuk bisa menjadi pemilik kerajaan sorga. Inilah kehidupan Boas. Kehidupan Boas. Boas orang yang sangat kaya raya. Dia sangat kaya, berpengaruh. Kenapa dia mempertaruhkan semuanya? Menebus dan menikah dengan Ruth. Kenapa? Yang pertama, dia adalah orang yang percaya. Dia mau melakukan kehendak Tuhan. Dia tergerak lewat iman Ruth. Lewat iman Ruth. Rut 2 ayat 10 sampai 12. Coba kita lihat. Rut 2. Kita lihat kitab Rut. Rut 2 ayat 10 sampai 12. Ya. Coba kita lihat mengenai hal ini. Ya. Mbak, kita baca ya. Rut 2 ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apa? Bahwa Rut memiliki iman seperti Abraham. Seperti Abraham. Apa iman Abraham? Kalau kita baca di Ibrani pasal 11, dikatakan bahwa apa? Karena iman, Abraham pergi ke meninggalkan segala sesuatu, pergi ke negeri yang dia tidak tahu, yang dia tidak tahu kemana dia tuju. Hanya taat
hanya ikut saja apa perintah Tuhan. Betul ya? Dia meninggalkan sanak saudara dan negerinya untuk pergi ke suatu tanah yang diperintahkan Tuhan. Sama seperti itu, Ruth telah meninggalkan negerinya, negeri Moab. Dia telah meninggalkan orang tuanya, pergi, ya, pergi kemana yang Tuhan kehendaki. Ini imannya Ruth. Ruth lakukan hal yang sama. Dia seorang kafir. Dia tidak bisa masuk ke dalam komunitas iman. Tetapi dia pada akhirnya bisa. Kita pun sama. Ada di sini yang darah Yahudi. Di gereja yang darah Yahudi secara jasmani, saya cuma kenal satu orang. Ada di gereja kita. Gereja Bukit Sion, Jakarta. Cinere, gitu ya. Nah, ya. Ada yang tahu siapa? Ada satu. Masih ada keturunan Yahudi. Tetapi kita semua, ya, kita semua adalah orang kafir. Tetapi kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan karena latar belakang kita, tetapi karena iman. Galatia 3:7 diberikan pengakuan kita adalah anak Abraham. Seperti Ruth adalah keturunan Abraham. Meskipun dia orang kafir, orang Moab, tetapi dia bisa masuk, ya. Dia bisa masuk menjadi keturunan Abraham. Kita pun bisa, gitu ya. Baik, kesimpulannya bagaimana Goel, kemudian leverage marriage ini berlaku bagi kita. Ingat, warisan kita adalah kerajaan surga yang kita terima karena iman. Hukum Goel ini ajarkan kita untuk apa? Untuk menolong saudara-saudara kita menjaga warisan. Warisan apa? Warisan iman. Ini, warisan iman. Jangan hanya, awalnya ketika kita hidup di dunia ini, ada banyak godaan, kita harus menjaga iman ini, jangan sampai hilang. Jangan sampai pewarisan iman itu berhenti. Tapi kita harus maju. Jangan hanya berfokus untuk menguatkan iman sendiri, tetapi harus saling menguatkan iman satu sama yang lain. Lebih lagi kita perlu menginjil, menyampaikan kabar baik, ya, dari firman yang telah kita pelajari, yang telah kita pahami, untuk menguatkan sesama kita, saudara-saudara kita. Supaya warisan iman itu tetap terjaga. Supaya kita tetap bisa kembali. Nah, ini Kain pernah ditanyain, di manakah saudaramu? Di manakah saudara? Kain jawab apa? Apakah aku penjaga adikku? Apakah aku penjaga adikku? Bayangkan, ditanya seperti itu. Moga-moga di sini nggak jawab seperti itu ya. Di mana di mana anggota keluarga yang belum datang ke gereja? Apakah aku penjaga anggota keluargaku? Jangan jawab seperti ini ya. Jangan. Ya, kita perlu doakan dari sekarang untuk anggota keluarga kita, mereka yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita berdoa untuk mereka, saling mendoakan. Pada akhirnya kita bisa menjadi bersama-sama ikut Tuhan. Ya, Yesus menjalankan goel untuk kita. Yesus mati untuk kita. Ya, Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Setelah Yesus bangkit, Yesus bertemu dengan Petrus. Yesus tanya apa? Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus bilang apa? Ya. Tuhan Yesus tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Yang ketiga, Yesus tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sangat sedih. Sangat-sangat sedih Petrus. Kenapa? Karena sepertinya jawaban dia kurang dipercaya oleh Yesus gitu. Kurang meyakinkan Yesus. Tetapi hal ini Yesus lakukan. Yesus tanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Gara-gara apa? Gara-gara Petrus sudah menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Makanya ketika Yesus tanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jadi ingat. Betul ya? Jadi ingat bagaimana dia telah menyangkal Yesus. Dan dia pun ada pemulihan yang terjadi. Ya. Setelah dia sadar akan dosa dia,
setelah dia sadar bahwa betapa dia sangat-sangat perlu untuk mengasihi Yesus. Yesus kasih tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-domba. Artinya apa? Ini adalah perintah untuk Petrus menjaga satu sama yang lain. Menjaga apa? Menjaga iman mereka. Ya, ini menjadi tugas Goel untuk kita semua hari ini. Ya, jadi sampai Yesus datang kembali, kiranya kita semua yang belajar hari ini kita tetap menjaga iman kita, saling menguatkan satu sama yang lain. Mari kita menjadi Boas secara rohani. Ya, pada akhirnya kita semua dikenal sebagai penebus kerabat. Artinya apa? Kita yang membawa kabar baik, menguatkan, mendoakan, bahkan membagikan firman bagi ya saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.